Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edi Chandra dari Studi Teknik Informatika Universitas Bangsa. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi metode Naive Bayes untuk klasifikasi teks. Materi ini sangat penting dalam bidang NLP, terutama ketika kita bekerja dengan data teks seperti komentar, ulasan, atau berita. Pertama kita bahas dulu konteksnya. Natural Language Processing atau NLP adalah teknologi yang membuat komputer mampu memahami bahasa manusia. Salah satu tugas yang paling sering digunakan dalam NLP adalah klasifikasi teks. Misalnya, menentukan apakah sebuah komentar bernada positif atau negatif. Nah, salah satu algoritma paling sederhana tapi efektif untuk tugas ini adalah Naive Bayes. Apa itu Naive Bayes? Naive Bayes adalah metode klasifikasi berbasis probabilitas. Disebut naive karena model ini mengasumsikan bahwa setiap fitur, dalam ini kasus teks, setiap kata bersifat independen atau saudara sama lain. Meskipun terdengar sederhana, metode ini sangat powerful, khususnya untuk dataset besar. Masuk ke dalam rumus Naive Bayes. Kalian bisa baca di sini adalah rumus dari Naive Bayes. Secara sederhana, kita mencari kelas mana yang paling mungkin untuk sebuah teks berdasarkan kata-kata yang muncul di dalamnya. Model ini akan memilih kelas dengan probabilitas terbesar. Dan karena proses perhitungannya ringan, hasilnya bisa sangat cepat. Tujuan penggunaan Naive Bayes. Tujuan utamanya jelas mengklasifikasi teks dengan cepat dan efisien. Model ini mampu menentukan kategori dari sebuah teks, misalnya positif atau negatif, dan mampu memberikan probabilitasnya. Itulah kenapa Naive Bayes banyak dipakai di analisis sentimen, deteksi spam, dan klasifikasi dokumen. Kekurangan dan kelebihannya. Kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, Naive Bayes cepat, ringan, akurat untuk data teks dan tidak membutuhkan dataset besar. Sementara kekurangannya adalah asumsi independensi kata yang sering tidak realistis. Selain itu, metode ini kurang cocok ketika datanya numerik atau memiliki hubungan antar fitur yang kompleks. Dalam klasifikasi, balancing data itu penting. Kalau dataset itu kita tidak seimbang, misalnya 90% dataset kita negatif dan hanya 10% positif, maka model akan bias ke kelas mayoritas. Solusinya bisa dengan oversampling atau undersampling atau juga SMOT untuk membuat data sintetis. Tujuannya supaya model belajar secara seimbang dari kedua kelas. Setelah model dilatih, kita perlu mengevaluasi performanya. Disinilah Confusion Metric digunakan. Confusion Metric berisi jumlah prediksi benar dan prediksi salah yang dilakukan model, meliputi TP, TN, VV, dan VN. Dari data ini kita bisa menghitung akurasi precision, recall, dan F1 score. Setiap metrik punya makna sendiri. Akurasi melihat beberapa banyak prediksi benar. Precision menunjukkan seberapa tepat prediksi positif. Recall menunjukkan kemampuan model menangkap kelas positif. Dan F1 score menyumbangkan keduanya. Lalu ada ROC dan AOC yang menunjukkan kemampuan model membedakan antar dua kelas. Semakin tinggi nilai AOC, semakin baik modelnya. Cara meningkatkan akurasi model. Untuk meningkatkan akurasi model, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, lakukan prosesing teks dengan baik. Kedua, gunakan fitur yang lebih kuat seperti
RFID atau Ngram. Ketiga, bandingkan seberapa model seperti Naive Bayes, SPA atau Logistic Regression. Dan terakhir, lakukan validasi menggunakan Key-Fold Cross Validation untuk memastikan performanya konsisten. Mungkin cukup di sini untuk penjelasan pada materi kali ini. Selanjutnya mungkin ada pembahasan lain di part selanjutnya. Tunggu saja. Sekian dari saya, pamit undur diri.